Universitas T-Kom. Memiliki gedung kampus dengan standar hotel bintang 5, tersedia 10 kampus dengan lokasi yang strategis. Menyediakan banyak pilihan program studi. Setiap kelas dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran yang terbarukan, sehingga proses pembelajaran di Universitas T-Kom terjamin kualitasnya. Tersedia kelas karyawan sehingga mahasiswa dapat kuliah sambil bekerja. Sistem mengajar dosen yang interaktif dan asik membuat suasana kelas pembelajaran lebih menyenangkan. Universitas T-Kom, kuliahnya menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan saya. Di video ini saya akan menyampaikan mengenai kuliah teknologi informasi, yaitu untuk materi manajemen file dan basis data atau database ya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir, yang belum silahkan untuk segera login ke Siakat, presensi di sana dan di live chatnya YouTube ya. Baik, kita akan mulai saja materi pada hari ini, yaitu mengenai manajemen file dan basis data ya. Anda sudah tahu mengenai konseptual dari file itu ya seperti apa. Tentunya karena di pengantar teknologi informasi ya, konsep mengenai sistem operasi kemudian file itu sudah dikenalkan sejak mungkin Anda kuliah di sekolah menengah kejuruan atau sekolah menengah atas ya. Nah, di sini nanti kita akan bahas tentang konsep dasar dari mengelola file, kemudian sistem manajemen basis data, lalu model dari basis data, kemudian bagaimana penambangan data atau yang disebut dengan data mining ya, lalu basis data dan ekonomi digital. Yang keenam, kita akan bahas tentang bagaimana menggunakan basis data untuk membantu membuat keputusan atau decision making. Dan yang ketujuh adalah kecerdasan buatan dan etika penggunaan basis data, ini di yang ke-8 ya. Baik, kita akan bahas dulu tentang basis data itu apa ya. Basis data itu adalah sebenarnya kumpulan data ya, yang saling terkait, yang disusun secara logis dan dirancang serta dibangun untuk tujuan tertentu. Nah, basis data ini dibangun tentunya adalah untuk tujuan di mana menyimpan data secara terpusat ya. Jadi semua data yang ada di organisasi atau perusahaan atau institusi akan disimpan di sini ya. Sehingga di sini setiap data yang ada itu akan memiliki relasi atau berhubungan ya dengan data-data yang lain ya, karena memang data tersebut bisa digunakan bersama-sama ya, saling memberi dukungan ya, keterkaitan antara satu dengan yang lain ya. Nah, tentunya data ini akan tersusun secara sistematik ya, secara hierarki, agar nanti penyimpanan dan pengambilan kembali datanya itu akan lebih mudah gitu ya. Nah, sehingga akan dibagi menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama adalah file itu sendiri. File ini adalah sebenarnya kumpulan dari record yang saling terhubung. Nah, record ini digambarkan dari kumpulan-kumpulan data yang disusun ya menjadi satu penyimpanan. Nah, sehingga nanti file ini akan terdiri dari beberapa record, di mana record itu berisi kumpulan dari field. Field ini bisa kita bilang satu nilai gitu ya. Nah, sehingga kumpulan field ini adalah kumpulan dari beberapa nilai yang memberikan gambaran tentang sebuah data. Misalnya adalah produk ya. Data produk itu satu recordnya misalnya adalah kode produk ya, nama produk, kemudian harga satuan dan jumlah stok. Maka itu bisa diisi misalnya K001 ya, nama produknya misalnya keyboard misalnya, kemudian harga satuannya 100.000, kemudian jumlah stoknya misalnya katakan 50 unit ya. Nah, jadi di sini
record ini merupakan kumpulan field, sehingga field ini adalah bagian yang paling kecil ya dari data, dan dia berisi satu atau lebih karakter ya. Jadi misalnya K001 itu berarti ada 4 karakter. Nah, itu disebut dengan field ya. Nama produk itu juga disebut sebagai field ya. Nah, karakter itu sendiri itu bisa berupa nomor, bisa huruf ya, bisa karakter khusus gitu ya, simbol-simbol ya. Bahkan mungkin bit 0 dan 1 kalau dimungkinkan ya akan tampil di dalam sebuah blok. Sebuah database ya. Baik, kemudian di dalam database nanti kita akan mengenal yang namanya key field atau kunci primer ya. Jadi kunci primer ini adalah kunci yang memegang peranan utama ya, yang memberikan gambaran bagi semua data yang ada di dalam tabel tersebut gitu ya. Jadi nanti key field ini ada di dalam tabel. Penyimpanan data dalam bentuk file tadi ya, itu nanti di dalam database disebut dengan table ya. Nah, setiap table punya yang namanya kunci primer atau key field ya. Nah, contoh misalnya untuk kunci primer ini NIM ya, nomor induk mahasiswa, NIS, nomor induk siswa, nomor KTP ya, itu contoh yang disebut dengan kunci primer. Kenapa? Karena masing-masing ini sifatnya unik ya. Jadi primary key itu harus bersifat unik. Nah, artinya unik apa? Itu tidak boleh sama nilainya antara satu yang satu dengan yang lain gitu ya. Jadi satu key field dengan satu key field yang lain itu harus berbeda ya. Nah, kemudian key field ini ya digunakan untuk mengakses record yang ada di dalam database ya. Maksudnya mengakses bagaimana? Ketika nanti kita melakukan query ya, ada key field yang nanti akan menjadikan bagian untuk melakukan query tersebut ya. Nah, perintah query ini adalah perintah untuk mengakses kembali data yang sudah tersimpan di dalam database ya. Nah, sehingga nanti kunci primer ini yang sifatnya unik ya, dia bisa membuat record yang berbeda satu sama lain. Jadi pasti recordnya berbeda karena akan tersimpan di sana setiap kuncinya itu unik ya. Nah, namun kalau ada dua record yang kuncinya sama, nah berarti di sini ada kesalahan pemilihan key fields ya. Jadi kunci primer itu adalah sebuah field yang mewakili semua field-field yang lain ya. Jadi misalnya kalau produk ya, kode produk gitu ya, pasti kode produk satu dengan yang lain beda ya. Nah, kode produk ini mewakili yang lain. Kemudian misalnya katakan mahasiswa ya, mahasiswa nama kalau digunakan sebagai field nggak bisa karena nama mungkin ada yang sama. Nah, oleh karena itu digunakan nomor induk mahasiswa atau NIM ya. Nah, lalu ada kunci yang sifatnya non-primer ya. Jadi kita bisa membuat kunci juga, tapi bukan kunci primer atau key field ya, secondary field ya. Jadi kunci-kunci yang non-primer ini nanti bisa digunakan misalnya untuk mengurutkan data ya. Jadi misalnya barang diurutkan berdasarkan nama barang ascending, yaitu mulai dari A sampai Z, atau diurutkan dari Z sampai A. Jadi barang-barang yang diawali dari huruf Z ditampilkan dulu, kemudian ke atas gitu ya sampai ke huruf A. Jadi ada istilah ascending ya, urut dari kecil ke besar ya, atau descending ya, dari yang terakhir ke pertama atau yang dari besar ke kecil ya. Nah, kemudian selain key field ada yang namanya kunci asing atau disebut dengan kunci tamu atau disebut dengan foreign key ya. Nah, kunci asing atau foreign key ini ya, ini akan muncul di dua tabel yang berbeda dan nanti akan digunakan untuk apa? Untuk berelasi ya, yaitu menghubungkan antara satu tabel dengan tabel yang lain. Nah, kenapa begitu? Ya, karena untuk bisa membuat satu relasi maka harus menyimpan sebuah kunci yang sebenarnya tadi di tabel sebelumnya sebagai kunci primer, tapi begitu dia berelasi akan disimpan di tabel lain sebagai kunci asing atau kunci tamu, karena itu bukan kunci yang dimiliki oleh tabel tersebut ya. Sebagai contoh misalnya di sini ada relationship ya antara dua tabel ya, ada tabel produk, ada tabel order. Tabel produk ada primary key-nya tadi ya, key field-nya adalah product ID. Kemudian ada product name, ini nama produk, product description, deskripsi produk, kategori ID, ini berarti ID dari kategori produk ini, dan seterusnya ya. Kemudian untuk order ini ada order ID. Nah, order ID ini berarti key field-nya ya.
yang cetak tebal ini adalah David-nya. Kemudian ada customer ID. Nah, ini adalah foreign key ya. Tentunya di sini adalah sebenarnya untuk apa? Customer ID ini adalah identifikasi dari customernya, ID dari customernya. Kemudian employee ID ini juga ID dari employee-nya. Nah, karena ini berhubungan dengan produk atau order ini berelasi dengan produk, artinya produk itu di order ya. Nah, maka produk ID harus ditulis sebagai kunci tamu. Di sini Anda lihat di bagian bawah sendiri ya, di bawah sales task rate. Di situ ada produk ID. Nah, produk ID ini sebagai foreign key atau kunci tamu ya, yang sebenarnya dia adalah primary key dari produk. Tetapi ketika dituliskan di tabel order, dia akan menjadi foreign key atau kunci tamu. Gitu ya. Ini konsepnya. Oke, kemudian bagaimana mengelola file ya? File itu ada berbagai macam bentuk ya. Ada file program ya, ada file source code ya, kemudian ada ekstensi file ya, kemudian ada file yang bisa dieksekusi secara langsung ya, yang disebut dengan executable ya. Nah, file program itu adalah file yang berisi instruksi program. Nah, sering kita sebut sebagai kode program ya, atau sebut dengan source code ya. Nah, file-file program ini isinya kode-kode ditulis oleh para pengembang atau programmer ya, dengan bahasa pemrograman tertentu ya. Jadi ada banyak sekali bahasa pemrograman. Ada bahasa pemrograman berbasis web, ada bahasa pemrograman desktop ya. Nah, kemudian bahasa program ini yang nanti akan menentukan sintaknya di dalam file program ya. Maka setiap bahasa program akan menyimpan ekstensi file ya. Ekstensi itu adalah 3 karakter di belakang nama file ya, biasanya disebut dengan ekstensi ya. Contoh misalnya bahasa Java ya, itu ekstensinya .java. Ini 4 karakter ya. Kemudian bahasa C++ ya, misalnya ya, ekstensinya adalah CPP seperti ini. Kemudian bahasa basic itu ekstensinya .bus. Lalu bahasa PHP atau PHP itu ekstensinya adalah PHP. Nah, ini adalah bahasa program ya. Nah, kemudian ada file yang terkompilasi, yaitu file yang sudah bisa dieksekusi langsung karena file tersebut sudah dikompil oleh bahasa pemrograman tertentu ya. Jadi ekstensinya tidak lagi menjadi source code seperti ini ya, bukan sebagai source code tetapi dia sebagai file executable atau file comp ya. Nah, ini seringkali kalau Anda menemukan file yang ada di Windows Explorer, Anda buka ya, tentunya Anda akan menemukan file exe. Nah, file exe ini adalah disebut dengan file executable, artinya file yang bisa dieksekusi. Nah, file-file ini bisa dieksekusi tentunya sesuai dengan kebutuhan di dalam aplikasi ya. Jadi ada master file executable-nya. Jadi kalau mau jalankan aplikasi tersebut, ya cari file exe-nya, maka aplikasi itu bisa dijalankan. Nah, kita bisa mencari di program files atau di program file x86 ya. Kalau kita pakai Windows 64 bit ya, dan Windows 32 bit application-nya itu akan tersimpan di program file x86. Baik, kemudian ada file data ya. File data ini isinya adalah kumpulan dari kata, angka, gambar, suara ya. Nah, jadi di sana file data ini sebenarnya adalah file yang menyimpan data-data yang ada di dalam database ya. Nah, untuk bisa menyimpan dibutuhkan DBMS atau Database Management System. File-file data ini biasanya berekstensi MDB ya, misalnya itu Microsoft Database. Ini adalah Microsoft Access ya. Jadi database yang dimiliki oleh Access. Kemudian DB sendiri ya, atau database ya, ini biasanya dipakai untuk Lotus dan sebagainya, ini yang lama ya. Kemudian untuk Foxbase ya, Foxpro dan sebagainya dipakai DB ya. Kemudian ada yang menggunakan DBF ya, database file. Kemudian ada yang MDF, master data file. Ini biasanya dipakai oleh SQL server. Dan misalnya Oracle, Paradox dan sebagainya, itu adalah file data. Nah, selain file data, ada file grafik ya. Nah, file grafik ini biasanya isinya gambar ya. Kalau dibuka dengan editor gambar akan tampil. Ada file TIFF, ada JPEG ya, ada PNG ya. Kalau JPEG ini yang resolusinya cukup tinggi ya. Kemudian untuk TIFF ini resolusi lebih rendah. PNG biasanya untuk yang transparan ya. Jadi backgroundnya bisa tidak ada backgroundnya atau alias transparan, bisa menggunakan PNG. Lalu ada file audio, ekstensinya MP3, WAV, MIDI ya. MP3 yang sering kita gunakan, yang sering kita pakai untuk memutar lagu ya. Kemudian ada file animasi, ada file video ya, ekstensinya ada Qt, ada MPG, ada AVI ya. Kemudian untuk VCD misalnya dulu ada DAT ya. Kemudian untuk
DVD misalnya ada move ya, .move dan sebagainya. Ini file-file video atau file animasi. Nah, file seringkali karena saking banyaknya untuk mengecilkan ukurannya, biasanya file-file lagu, file audio, animasi itu file besar ya. Nah, kita bisa menghemat ruang dan bisa mengirimkan lebih cepat apabila ukurannya lebih kecil. Maka kita bisa melakukan yang namanya kompresi ya. Jadi file itu dikompresi, dia akan hilangkan elemen yang disimpan berulang. Jadi elemen yang disimpan berulang akan disimpan satu kali aja, sehingga ukurannya akan menjadi lebih kecil. Nah, biasanya kita menggunakan WinRAR ya, atau misalnya WinZip atau 7zip atau apapun ya, aplikasi-aplikasi yang bisa dipakai untuk melakukan kompresi dan ekstraksi ya. Tentunya kalau mau dibuka lagi ya, harus diekstraksi terlebih dahulu. Baik. Kemudian kaitannya dengan database tadi ada namanya adalah Database Management System atau DBMS ya. DBMS ini adalah perangkat lunak yang secara khusus ya, dia mengelola struktur dari basis data dan akses ke data tersebut ya. Sehingga tujuan dari DBMS ini adalah untuk mengurangi redundansi data. Jadi menyimpan data itu jangan berlebihan ya. Kemudian dia disimpan di beberapa tabel itu nggak perlu gitu ya. Karena apa? Akan menyebabkan redundan atau masalah data ganda ya. Yang kedua adalah integritas data yang bisa ditingkatkan ya, karena kalau disimpan tanpa redundansi, kemudian disimpan di dalam sebuah database ya, maka akan lebih akurat, lebih konsisten dan lebih terkini atau terupdate gitu ya. Karena ada aplikasi yang di DBMS ini bisa melakukan yang namanya update data ya, dan itu akan tersimpan secara persisten di dalam database. Kemudian kaitannya dengan keamanan data ya, itu membatasi siapa yang bisa membuat, bisa membaca, memperbarui dan menghapus data. Nah, ini kaitannya dengan keamanan data. Karena apa? Untuk bisa mengakses database harus login terlebih dahulu ya. Kalaupun loginnya berhasil, dia memiliki privilege apa? Otorisasi apa? Apakah dia hanya sebagai staff misalnya user tersebut, maka dia tidak bisa melakukan operasi-operasi yang dilakukan oleh administrator atau co-administrator atau supervisor ya. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah untuk kemudahan pemeliharaan data ya. Jadi pemeliharaan atau maintenance dari data ini bisa menggunakan database ya, karena semuanya terintegrasi di sana, bisa melakukan validasi, bisa membackup data kalau memang dibutuhkan ya, atau bisa mengatur bagaimana supaya user-user itu diberikan hak untuk memasukkan data, bisa memperbarui data, atau bisa menghapus data ya. Baik, kemudian di dalam DBMS itu ya, Database Management System itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah kamus data. Nah, kamus data ini adalah sebagai repository, dia menyimpan definisi data dan deskripsi struktur data yang ada di dalam database ya. Lalu ada utilitas DBMS ya. Nah, utilitas DBMS ini yang paling penting ya, karena ini adalah sebuah program ya yang memungkinkan untuk bisa memelihara data tadi, maintenance ya, bisa membuat, mengedit, menghapus, membuat catatan, menyimpan file, membackup file atau merestore file ya. Nah, ini bisa dilakukan menggunakan yang namanya DBMS. Contohnya Microsoft Access ya. Kemudian ada SQL Server, kemudian ada MySQL, kemudian ada PostgreSQL dan sebagainya. Itu disebut dengan utilitas DBMS. Nah, di bagian yang ketiga ini yang penting adalah report generator, di mana report generator ini adalah program yang bisa membuat laporan di layar atau bisa dicetak dengan format berisi semua atau sebagian dari basis data ya. Nah, report generator ini paling penting karena apa? Karena bisa membuat laporan yang bisa dicetak atau laporan bisa disimpan ya dengan cepat ya. Kemudian bisa diatur bagaimana field-fieldnya yang dibutuhkan untuk ditampilkan dalam laporan. Kemudian bisa dikelompokkan ya sesuai dengan misalnya indeks tertentu gitu ya, sehingga akan memudahkan untuk pembuatan laporan. Nah, ini kelebihan dari DBMS ya. Jadi 3 bagian penting dari DBMS. Baik, kemudian sekarang aktornya ya, atau orangnya yang menggunakan basis data itu ya, disebut dengan database administrator ya. Nah, database administrator atau disebut dengan DBA ini adalah posisi atau jabatan yang tinggi yang bertanggung jawab terhadap database dalam satu organisasi. Ya, semua basis data yang ada di perusahaan itu atau di organisasi atau di institusi itu dibawahi oleh seorang database administrator. Nah, dia juga mengkoordinasi semua kegiatan dan kebutuhan yang terkait dengan database ya, yang ada di organisasi itu. Nah, dia juga harus bisa memastikan data kalau rusak atau hilang itu bisa dipulihkan lagi dari backup ya, di restore. Kemudian bisa menjaga integritasnya ya, jadi data tidak berubah
Artinya berubah pun itu harus oleh orang yang punya kewenangan atau otoritas, kemudian datanya terjaga, ya, tidak diakses oleh orang-orang yang tidak punya otoritas, ya, atau user-user tertentu yang dia punya kewenangan rendah, ya, tidak boleh menggunakan kewenangannya untuk mengakses data dengan misalnya selevel administrator misalnya, ya, ini kaitannya dengan keamanan. Kemudian terjaga ketersediaannya, bisa diakses setiap saat, ya. Jadi database ketika digunakan bisa diakses. Kemudian kehandalannya, ya, datanya valid, ya, koneksi jaringannya bagus, ya, handal datanya, ya, data terupdate dan sebagainya. Lalu performanya ini terkait dengan kecepatan dari akses data atau query atau penyimpanan datanya, ya. Oke, kemudian kalau kita lihat dari model database ada hierarchical database, ada network database, ada relational database, ada object oriented database, dan multidimensional database. Nah, model database yang pertama ini hierarki, ini yang paling banyak dulu digunakan, ya, di mainframe, ya. Jadi di komputer-komputer yang berukuran besar yang hanya dimiliki oleh perusahaan, ya, di mana field dan recordnya disusun dalam bentuk hierarki, ya. Jadi ada parent record, ada child record, ya. Parent record ini memiliki child record. Nah, setiap child record bisa terhubung dengan parent record yang lebih tinggi, ya. Ini seperti struktur organisasi. Kemudian network database. Network database ini adalah database yang mirip dengan database hierarki, tetapi di sini ada sedikit perbedaan, yaitu di mana setiap child recordnya bisa memiliki lebih dari satu parent record. Nah, itu beda dengan hierarchical, ya. Lalu untuk relational database, nah ini yang paling sering digunakan atau paling sering kita pakai, ya, di DBMS, yaitu yang relasional atau yang model relasional, di mana data ini dihubungkan, ya, yang ada di dalam tabel-tabel dihubungkan menggunakan kunci tadi, ya, atau key field, jadi kita sebut sebagai primary key, atau elemen data pada umumnya yang digunakan, ya. Jadi misalnya primary key untuk barang, ya, pada umumnya kode barang yang digunakan, ya. Kalau mahasiswa, ya, NIM, nomor induk mahasiswa, gitu, ya. Kalau penduduk misalnya, ya, nomor KTP, nomor induk NIK-nya, ya, dan sebagainya. Kemudian untuk object oriented database yang keempat, dia menggunakan objek perangkat lunak yang ditulis di dalam bagian yang kecil dan bisa digunakan kembali, ya. Jadi sebuah kelas itu bisa di reusable, ya, karena nanti ada konsep di sana encapsulation, kemudian ada konsep yang namanya inheritance, dan konsep polymorphism. Nah, ini nanti Anda pelajari dalam object oriented analysis dan design, ya. Kemudian yang kelima yaitu multidimensional database, ya. Multidimensi ini biasanya dipakai untuk data warehouse. Nah, multidimensional database ini memodelkan yang namanya tabel fakta, ya. Jadi fakta itu adalah hasil transaksi atau transaksi-transaksi yang telah terjadi. Kemudian di sana ada dimensi-dimensi untuk mendukung, ya, transaksi tersebut, ya. Sehingga nanti bisa ditampilkan, ya, dipilih, ya, data-data yang ada di dalam data warehouse itu, ya, untuk membuat satu analisis, ya, bahkan nanti sampai pada konsep data mining, ya. Kenapa? Karena datanya itu jumlahnya besar sekali, ya. Jadi database yang ada di perusahaan itu, ya, kalau tidak terintegrasi, ya, ataupun terintegrasi misalnya di setiap bagian atau departemen itu punya database sendiri, gitu, ya. Nah, maka diambillah, ya, masing-masing tabel-tabel yang penting di dalam database itu, ya, kemudian di ETL nanti, ya, istilahnya ke data warehouse, kemudian dipakai untuk analisis, ya. Nah, ini adalah penjelasan dari database hierarchies tadi, ya, bahwa field atau recordnya disusun dalam kelompok yang terkait menyerupai susunan hierarki dengan record anak, ya, ini paling rendah, ya, child record tadi, dan di bawah record induk, ya, atau tingkat yang tinggi, yaitu sebagai parent record, ya. Kemudian untuk root record ini adalah record induk di bagian atas dari database dan data diakses melalui hierarki. Jadi record yang paling tinggi, gitu, ya. Jadi root record ini adalah record yang paling tinggi posisinya dan dia memiliki beberapa struktur ke bawah, ya. Nah, kemudian model ini model yang paling lama. Nah, tadi sudah disinggung, dia digunakan di komputer mainframe, ya. Jadi komputer mainframe adalah komputer yang dipakai untuk perusahaan-perusahaan, ya, zaman dulu kala, ya.
Mungkin sekarang juga masih ada yang menggunakan komputer-komputer mainframe yang disebutnya sekarang ini ya superkomputer gitu ya. Nah, ini bisa menggunakan database hierarki. Nah, ini contoh dari database hierarki ya, bisa kita lihat di sana ya. Kemudian database jaringan. Nah, database jaringan ini mirip dengan database hierarki, tapi setiap record child-nya atau record anaknya dia bisa memiliki lebih dari satu record parent-nya ya. Nah, terutama ini juga digunakan di komputer mainframe sama dengan database hierarki ya. Dan dia membutuhkan struktur ya, struktur dari database yang didefinisikan terlebih dahulu ya, karena ini berbentuk jaringan ya. Nah, ini apa namanya contohnya ya. Nah, di sana ada journalism 101 ya, kemudian ada filmmaking 200, kemudian ada broadcasting 210. Nah, dia bisa memiliki lebih dari satu child ya. Setiap child juga bisa memiliki lebih dari satu parent ya. Misalnya The Berry ya, ini ada 3 child-nya, yaitu student A, student B, dan student C ya. Kemudian The Berry ini bisa memiliki parent journalism 101 dan broadcasting 210 ya. Nah, ini adalah contoh dari apa namanya database hierarchical yang network ya, yang digunakan untuk misalnya kursus gitu ya. Nah, ini kursus dengan instrukturnya siapa, studentnya siapa gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya database berorientasi objek ya. Nah, ini menggunakan istilah objek ya. Nah, jadi perangkat lunak ini dibuat pada bagian yang kecil ya, dan dikelola sebagai elemen dalam file data. Maksudnya bagian yang kecil ini adalah sebagai objeknya itu sendiri ya. Jadi objek ini adalah contoh nyata dari suatu kelas ya. Misalnya contoh misalnya ada mobil ya. Mobil itu karena sebagai reference dari semua mobil ya, maka sedan pun disebut mobil ya. Kemudian pick up disebut mobil, hatchback disebut mobil gitu kan. Nah, maka mobil ini sebagai kelasnya, contoh nyatanya adalah sedan, pick up, kemudian ada hatchback tadi ya. Nah, maka konsep-konsep ini apa namanya sebenarnya memecah ya beberapa bagian yang lebih sederhana sehingga akan lebih mudah untuk pengelolaannya ya. Nah, objek ini di dalam database orientasi objek ya, ini bisa dalam bentuk apapun ya, bisa teks ya, bisa gambar, grafik, audio, bahkan mungkin video ya. Artinya database itu bisa menyimpan data-data seperti itu ya. Kemudian ada instruksi tentang tindakan yang harus dilakukan terhadap data ya. Jadi data itu bisa diakses kembali, data itu disimpan ya, data itu bisa diedit ya. Nah, contoh untuk database orientasi objek ini softwarenya adalah Fast Object, kemudian ada GameStone, ada Objectivity DB, ada Jasmine Object Database, dan KE Express. Nah, khusus database orientasi objek ini sering kalinya hanya digunakan di database web dan database hypermedia ya. Jadi keterhubungan antara media-media yang ada di internet ya. Ini menggunakan database orientasi objek. Nah, ini contoh dari object oriented data model dibandingkan dengan relational data model ya. Kalau kita lihat di sini, seorang customer dia memiliki 2 bank account, maka akan dipisah ya. Kemudian dia memiliki 2 alamat ya, 2 alamat juga dipisah ya. Nah, kalau di relational ya, kita lihat bahwa customer memiliki alamat ya, maka cukup dijadikan satu ya, jadi 2 record seperti ini. Jadi tidak apa namanya tabel terpisah gitu ya, atau objek terpisah ya. Cukup satu table, kemudian dia disimpan di dalam table tersebut ya. Kemudian rekeningnya juga sama ya, cukup disimpan dengan satu table, tetapi 2 rekening tersebut disimpan di dalam record ya. Nah, ini yang kita sebut tadi istilahnya adalah record ya. Jadi ID, kemudian account number, kemudian ada CID ya. ID ini field ya, berarti ini primary key ya dari account number. Kemudian ini CID ya. Nah, kemudian untuk address juga sama ya, ini ada koneksi yang sini. Oke. Kemudian untuk database multidimensi, nah ini ya, ini yang disebut sebagai tadi data warehouse ya. Jadi bagaimana kita memodelkan data sebagai suatu fakta ya. Fakta itu adalah transaksi yang sudah terjadi, itu fakta ya. Nah, di mana nanti fakta-fakta ini didukung oleh dimensi-dimensi ya, yang bisa digunakan untuk analisis interaktif ya. Kenapa interaktif? Ya karena nanti analisisnya itu bisa di pivoting gitu ya, bisa diputar-putar. Mau fieldnya mau ditaruh di row bisa, fieldnya mau ditaruh di kolom bisa ya.
dan bisa diputar-putar, bahkan bisa di drill down gitu ya. Misalnya dari dimensi waktu, misalnya katakan ya, dari tahun drill down ke semester 6 bulan, 6 bulan di drill down lagi ke 4 bulan, kemudian drill down lagi ke 3 bulan, kemudian ke setiap 1 bulan sekali gitu ya. Nah, nanti kita bisa melihat ya produk apa yang terjual di 1 tahun itu, misalnya ya, sekian misalnya ya, ada 500. Kemudian di 1 tahun itu setiap 6 bulan, berarti Januari sampai Juni ya, kemudian Juli sampai dengan Desember, itu dibagi ya. Nah, Januari sampai Juni itu berapa yang terjual dari keseluruhan 1 tahun tadi. Nah, kita bisa lihat detailnya. Nah, kemudian paling bawah ya, itu di hierarki dimensi paling bawah misalnya adalah apa namanya bulan ya. Di bulan Januari itu terjual berapa, nah itu bisa terlihat ya. Kemudian di bulan Februari terjual berapa, dan seterusnya sampai bulan Desember. Jadi kita bisa melihat lebih detail lagi dengan drill down ya. Nah, kalau kita balik ya, berarti kita drill up ya, kita naikkan ya. Oh, saya mau lihat 1 tahun ya, misalnya tahun ini sekian, tahun ini sekian, tahun ini sekian. Nah, di situ itu fungsi dari nanti data warehouse ya, bisa melakukan analisis interaktif ya. Nah, kemudian di database multidimensi ini pengguna bisa melakukan query secara visual ya. Nah, model-modelnya bisa model star ya, membentuk bintang, satu tabel fakta di tengah. Kemudian yang di samping-samping ini nanti model tabel dimensi ya. Kemudian ada yang berbentuk snowflake ya. Snowflake itu satu fakta di tengah, satu tabel fakta di tengah, kemudian ada tabel dimensi, lalu di tabel dimensi itu ada subdimensi. Tidak semua ya, tapi ada beberapa yang menjadi subdimensi. Jadi bentuknya itu seperti tetesan salju itu ya. Nah, kemudian ada yang kombinasi campuran ya. Jadi ada yang berbentuk star, ada yang berbentuk snowflake. Ini dijadikan satu atau digabung gitu ya. Nah, perangkat lunak yang digunakan untuk analisis ini disebut dengan OLAP ya, kepanjangan dari Online Analytical Processing ya. Jadi di sini Online Analytical Processing itu bisa memberikan jawaban semua pertanyaan dari ke basis data yang kompleks ya. Kenapa kompleks ya? Ini kumpulan dari basis data jadikan satu ya. Istilahnya kalau di departemen disebut dengan data mart ya. Jadi database yang ada di departemen A, kemudian database di departemen B itu disebut dengan data mart A, data mart B, data mart C, kemudian digabung menjadi sebuah gudang data atau data warehouse. Nah, data warehouse ini juga tidak mengganggu ya tabel-tabel transaksi atau database transaksi yang ada di perusahaan. Jadi tetap sana jalan. Caranya adalah direplika ya, direplikasi artinya di copy ya ke data warehouse. Nah, data warehouse ini dilakukan OLAP ya untuk analisis tadi itu ya, bisa secara interaktif tadi. Oke, nah ini contoh dari Snowflake schema ya. Jadi yang disebut dengan tabel fakta itu dari sini ya. Ini tabel fakta ya. Nah, ini tabel faktanya ada tabel fakta sales, yaitu penjualan. Nah, penjualan itu kan punya dimensi-dimensi penjualan ya. Misalnya itemnya yang dijual itu produknya apa, kemudian dijualnya kapan gitu ya, ada time dimensionnya ya, hari, kemudian bulan, kemudian 4 bulan, kemudian 1 tahun misalnya ya. Kemudian penjualan itu dari brands mana atau dari kantor cabang mana ya. Kemudian dimensi lokasi ya, itu lokasi di mana dijual ya, misalnya dari cabang A, lokasi penjualannya di A1, di A2 dan seterusnya. Nah, kemudian ini yang kita sebut sebagai snowflake, yaitu di mana sebuah dimensi memiliki subdimensi ya. Ini ada item dimension table, ini berarti produknya ya, mereknya apa, tipenya apa, suppliernya siapa. Nah, supplier ini adalah dimensi yang menjadi subdimensi dari produk ya, artinya yang mensuplai produk itu siapa, ini harus dipisah ya. Jadi nggak akan dijadikan satu. Sebenarnya kalau dijadikan satu pun juga tidak masalah ya, asalkan hanya menyebutkan nama supplier itu sudah selesai ya. Jadi nggak perlu K ya, tapi kita kasih satu aja nama suppliernya ya. Termasuk juga lokasi ya. Lokasi ini kan ada nama jalan ya. Nah, nama jalan itu di kota mana, di provinsi mana, di negara mana. Nah, ini disebut sebagai snowflake schema ya.
Baik, nah setelah data warehouse itu tadi dilakukan, ya, datanya sudah dikumpulkan, datanya sudah bisa dianalisis secara interaktif. Nah, maka di situ dari kumpulan data yang besar itu, ya, kita bisa menyaring, menganalisis data yang besar tadi itu, kemudian kita ekstrak ada pola apa yang tersembunyi di sana, ada pengetahuan apa yang ada di dalam data mining itu, ya, yang di dalam database itu, gitu ya. Nah, sehingga nanti sebelum data mining, ya, data harus dimasukkan dulu ke gudang data atau data warehouse, ya, diidentifikasi dulu, ya, kemudian hubungkan ke sumber data dari data mart tadi, ya, misalnya di bagian sales, penjualan, di bagian produksi, kemudian di bagian SDM, digabungkan gitu ya, diambil mana yang diperlukan, ya, tidak semua, tetapi hanya tertentu saja. Nah, setelah itu data digabung tadi, ya, kemudian dibersihkan, ya, artinya kalau data itu ada kesalahan penulisan, kemudian nama dari fieldnya tidak sama, namanya disamakan, ya, supaya nanti ketika di query dilakukan analisis, ya, tidak terjadi ambiguitas, gitu ya. Kemudian setelah itu disusun datanya dan dibuatlah metadata, ya. Jadi metadata ini adalah data yang menjelaskan data. Contoh misalnya gini, lokasi, ya. Lokasi itu kan data, ya. Kita bisa menyebutkan misalnya lokasinya di mana, di Semarang. Metadatanya misalnya katakan di jalan apa, ya, kemudian nomor berapa, ya, terus kemudian di kota mana dan seterusnya. Nah, ini metadata ini menjelaskan tentang data. Misalnya ada juga gambar, misalnya, ya, sebuah gambar atau foto. Nah, ini bisa dijelaskan metadatanya, ya, resolusinya berapa, kemudian tipe gambarnya apa, ya. Nah, jadi data resolusi dan tipe gambar itu menjelaskan tentang gambar tersebut. Nah, itu disebut dengan metadata, itu data tentang data. Kemudian yang keempat yaitu melakukan transfer data dan metadata itu ke gudang data. Nah, jadi disebut sebagai gudang data atau data warehouse ini, ya, karena apa? Karena dia merupakan hasil penggabungan, ya, dari seluruh database atau seluruh data yang diperlukan untuk analisis, ya, yang sumbernya dari berbagai sumber data. Nah, ini adalah proses untuk data mining, ya. Jadi tadi ada data yang besar, ya. Nah, ini dari semua bagian, lalu dipilih dulu datanya itu, ya, akan menjadi data target, ya. Karena kalau semua, padahal ada data yang tidak diperlukan, ya, maka itu nggak perlu dijadikan diseleksi gitu, ya, nggak perlu, ya, karena memang itu nggak dibutuhkan, ya. Jadi data-data yang dibutuhkan saja. Nah, setelah diseleksi, kemudian di tahap pre-processing, ya. Nah, pre-processing ini dipilih, ya, kalau ada kesalahan, ya, kemudian kalau ada yang bias, ya, atau ada data yang sama, ya, kemudian nama fieldnya bisa beda, kontennya atau isinya sama, value-nya, ya, ini harus di pre-processing terlebih dahulu. Nah, setelah di pre-processing, baru lakukan transformasi. Nah, transformasi data ini adalah bagaimana supaya format data yang dibutuhkan untuk analisis data mining itu bisa dilakukan, ya, karena tidak bisa langsung dari database, ya, maka di sini harus format dulu, ditransformasi dulu ke format yang bisa dilakukan data mining, ya. Nah, setelah itu baru ketemu yang namanya pattern atau pola atau model, ya. Misalnya katakan contoh seperti ini, ada database, ya. Di sana ditemukan adanya asosiasi, ya, antara transaksi yang dilakukan oleh konsumen, ya. Misalnya konsumen A, dia membeli produk pada satu waktu dia belanja, ya, dia memberi A, B, dan C dalam waktu bersamaan, ya. Kemudian ada konsumen B, dia membeli A sama C. Kemudian konsumen C membeli B sama C. Konsumen D membeli A sama D, misalnya seperti itu. Nah, maka di sini kita bisa melihat pola, ya, adanya apa? Asosiasi, ya, hubungan antar data. Nah, jadi kalau ada produk yang dibeli secara bersamaan oleh konsumen yang jumlahnya cukup banyak, maka ini akan berkaitan dengan penataan di etalase, bahwa ada asosiasi atau ada hubungan antara data tersebut, sehingga ketika di etalase ditata, ya, maka dia ditata secara berdekatan, sehingga konsumen tidak perlu lagi memutar-mutar mencari untuk produk atau barang itu di etalase, jadi nggak perlu, ya. Jadi karena apa? Sudah ditata sedemikian rupa di tempat yang sama.
Nah, disitulah nanti akan dihasilkan sebuah knowledge ya, sebuah pengetahuan. Nah, knowledge ini akan digunakan ya, karena pengetahuan itu kan seperti mutiara atau seperti diamond gitu ya, sesuatu yang sangat penting ya. Oh, ternyata misalnya produk yang paling laku di satu daerah itu adalah produk ini, dan lakunya adalah di bulan-bulan ini misalnya, seperti itu pengetahuan. Nah, itu akan bisa digunakan untuk pengambilan keputusan di suatu organisasi. Nah, kalau dilihat manfaatnya ya, data mining ini ada beberapa manfaat yang bisa diambil ya, yaitu bisa memining jenis pengetahuan yang ada di dalam database ya, bisa secara interaktif pengetahuan itu di mining ya, di berbagai tingkat abstraksi yang kita mau ambil dari yang level tinggi sampai yang level rendah ya, dari sampai ke proses yang yang detail gitu ya, data-data yang detail itu bisa kita lakukan. Kemudian ada proses penggabungan data ya, tadi dari data mat bisa digabung menjadi satu sehingga bisa saling memberikan dukungan untuk analisis ya. Kemudian bisa juga dengan permintaan bahasa data mining dan ad hoc data mining ya. Nah, ini artinya bahwa data mining query language yang memungkinkan pengguna itu menggambarkan tugas-tugas di hoc mining. Jadi ad hoc itu adalah bagaimana kebutuhan ya dari masing-masing departemen atau masing-masing bagian itu untuk memining data itu untuk apa? Untuk analisis apa? Ya, misalnya untuk analisis penjualan, untuk analisis promosi, untuk analisis marketing ya. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, selain itu juga bisa dipresentasikan datanya, bisa divisualisasi dari hasil miningnya seperti apa, sehingga akan memberikan pengetahuan bagi manajemen ya. Kemudian selain itu juga bisa melakukan penanganan data noise ya, data yang tidak lengkap ya. Jadi data yang kurang lengkap, yang informasinya dari kurang jelas ya, kurang valid, itu bisa ditangani ya. Kemudian bisa juga melakukan yang namanya pattern evaluation, yaitu melakukan evaluasi pola ya, di mana pola-pola yang sudah ditemukan itu memiliki keakuratan ya dan kevalidan ya dari waktu ke waktu. Jadi harus dilihat, bisa dicek ya. Jadi pattern evaluation itu mengevaluasi hasil dari data mining yang tadi membentuk satu pola tertentu. Nah, pola itu apakah setiap saat analisis seperti itu. Nah, ini akan dievaluasi kalau ada perubahan. Nah, apa yang menjadikan terjadi perubahan dan seterusnya ya. Nah, kemudian untuk metodenya dari data mining ini ada dua macam, ada yang mencari pola dan ada yang menafsirkan hasil ya. Nah, untuk yang mencari pola adalah analisis regresi, yaitu mengembangkan formula agar sesuai dengan pola di dalam data yang telah diekstraksi. Nah, kemudian formulanya diterapkan ke set data, ke kumpulan data lainnya untuk memprediksi tren ya. Jadi tren ke depan seperti apa? Misalnya penjualan dalam 1 tahun ini ya diprediksi untuk tahun depan ya. Jadi sudah ada data 12 bulan. Data 12 bulan itu dibuat regresi gitu ya, regresi berganda ya dengan beberapa variabel. Kemudian di tahun berikutnya di bulan pertama misalnya di bulan Januari itu nanti akan muncul hasil prediksi atau hasil regresinya. Kemudian bisa juga untuk analisis klasifikasi ya, ini mengelompokkan ya, mengenali pola-pola dari statistik ya, sehingga bisa mengklasifikasikan data di dalam kelas-kelas yang sama. Ya, oh data ini masuk di kelompok kelas ini ya, data ini masuk di dalam kelas yang ini. Contohnya misalnya adalah di perusahaan telepon ya, dia bisa mengidentifikasi pelanggannya yang tagihannya besar itu siapa, yang tagihannya sedang, yang tagihannya kecil, itu bisa dikelompokkan gitu ya. Kemudian seorang pelatih senam ya, dia bisa menggunakan data mining ini untuk menemukan faktor jangka panjang apa yang berkontribusi terhadap kinerja seorang atlet. Jadi seorang atlet itu punya kinerja yang bagus, itu faktor-faktornya apa? Dia selalu meningkat kualitasnya, dia selalu meningkat prestasinya itu karena apa? Nah, ini bisa dianalisis. Kemudian toko retail. Toko retail bisa menggunakan untuk memprediksi pola pembelian konsumen di masa depan. Ya, retail ini toko yang menjual secara unit atau satuan. Ya, kemudian bisa melakukan estimasi gitu ya, prediksi untuk pola ke depan ya, bulan depan, tahun depan itu seperti apa ya, dengan menggunakan data mining. Baik, kemudian terkait dengan database tadi ya, database menyimpan data yang cukup besar dengan ekonomi digital saat itu seperti apa ya. Sekarang ini sedang marak adanya perdagangan elektronik ya, e-marketplace cukup banyak,
sehingga terjadi pembelian dan penjualan produk ya, dan layanannya secara online ya, jadi menggunakan jaringan komputer atau internet ya. Ada beberapa contoh e-tailers yang berhasil ya, ini secara internasional ya. Ada Amazon yang menjual buku, menjual musik online ya, ada sis.com yang menjual permen secara online, ada eBay ya yang membeli penjual online untuk menggunakan lelang ya, menggunakan lelang online. Kemudian ada beberapa marketplace di Indonesia seperti Tokopedia ya, Bukalapak ya, kemudian Shopee ya, dan Lazada, serta beberapa yang lain ya. Sekarang sudah mulai bertambah Akulaku dan sebagainya ya. Nah, teknologi dari e-tailer ini sangat inovatif ya, sehingga membuat belanja online itu lebih mudah ya. Dengan satu klik sudah check out gitu ya. Artinya dengan memilih katalog, lihat produknya sudah oke, klik beli, kemudian transaksi pembayaran, barang akan dikirim ya. Kemudian gambar juga bisa dilihat 360 derajat ya, untuk memastikan bahwa produknya sesuai dengan yang kita inginkan ya. Tampak dari depan, belakangnya, kanan kiri ya, bahkan ada videonya supaya bisa dilihat secara lebih detail lagi. Kemudian bisa melacak ya pesanan ya, berdasarkan barcode ya, atau berdasarkan nomor SI ya. Jadi kalau kita membeli produk ya, produk yang kita beli ini bisa kita lacak langsung pada app marketplace ya, kita klik di sana, barangnya sudah sampai mana gitu ya, itu bisa dilihat. Dan ada juga bot program ya, ini program ini yang sangat membantu ya bagi pencari produk dan layanan tertentu ya. Misalnya kalau kita mau filter ya produk yang paling laris gitu ya, kita mau filter produk yang paling murah ke paling mahal gitu ya, atau kita mau filter misalnya maksimum harga sekian, tampilkan produknya. Produk yang bisa COD, cash on delivery ya, jadi kalau kita beli barangnya dikirim dulu baru kemudian kita membayar ya, karena tidak semuanya bisa seperti itu. Nah, ini contohnya adalah di bot program ya. Nah, kalau kita lihat jenis-jenisnya dari e-commerce atau electronic commerce ini ya, atau perdagangan elektronik ini ya. Nah, yang biasa kita lakukan kalau kita belanja ya di e-marketplace itu adalah B2C ya, yaitu business to consumer ya, dimana suatu bisnis menjual barang atau jasanya kepada konsumennya. Nah, beda dengan business to business. Nah, biasanya ini para penjual ini ya, dia kulakan ya, jadi mendapatkan produknya dari supplier ya. Mungkin seringkali kita dengar produk dari Cina masuk ke Indonesia gitu ya, kemudian produknya dijual di e-marketplace Indonesia. Nah, ini adalah business to business ya. Kemudian konsumen to konsumen ya, jadi konsumen menjual barang pada konsumen yang lain ya, atau ke pihak ketiga ya, misalnya eBay ya. eBay ini bisa antara konsumen dengan konsumen ya, barang-barang antik ya, barang-barang second dan sebagainya ya, itu bisa dilakukan. Oke, itu yang bisa saya sampaikan hari ini, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua.